Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di podcast paling dahsyat ini dan ditunggu oleh jutaan orang, yaitu Viral Tapi Hoax. Kita beri aplaus dulu nih buat program ini. Waduh, ini baru seminggu kita tidak hadir, banyak orang udah pada WA nih. Iya. Iya, ini bisa nggak tiap hari? Wah, kita mah bisa aja, gitu. Cuma memang waktunya aja yang agak sulit nih. Nah, hari ini kita akan membongkar beberapa informasi yang beredar dan itu viral. Pasti Anda juga terima di WhatsApp maupun di sosial media yang Anda miliki. Tapi untuk membongkar informasi ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan sahabat saya yang setia bersama kita semua, Bang Asnil Bang Beni Amri, yang merupakan pemeriksa fakta dari AJI Jakarta. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, apa kabar Bang? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pilkada? Ini berubah penampilan? Oh enggak nih, ini biasa ini kita. Kalau kawasan tua nggak enak, Oke. mesti ada aksesoris. Kirain habis pilkada. Ini lagi nyari itu Harun Masiku. Wih. Lumayan 8 miliar. Langsung resign aja ya kalau dapat ya. Iya. Saya tapi udah dapat clue-nya, insyaallah. Udah dapat ya? Udah dapat. Nanti saya umumkan di mana keberadaan Iya, Bang denger ya. Harun Masiku ya. Nanti Bang semua denger ya. semua dapat ya. Iya. Semua dapat ya. Nanti kita telepon Bang Ara. Saya udah ketemu Harun Masiku. Ketemu dalam berita. Ketemu. Cuman di informasi ini kita nggak ada bahas Harun Masiku. Kita bahas beberapa termasuk kita bahas tentang pilkada. Tapi ada juga bahas tentang Pak Hasto, tapi bukan Harun Masiku ya. Tapi kenapa ya Bang Ara tuh ngomong Harun Masiku ke Pak Hasto ya? Padahal nggak ada hubungannya mereka ya. Kemudian ada soal UMR yang dipotong PPN 12%. Nah bener atau tidak tuh? Nah sama soal Arab Saudi akhirnya mengumumkan akan menjadi negara ateis di tahun 2025. Ya. Masih bisa haji nggak nih kita? Wah. Oke. Si itu enak udah, kita yang belum. Nah, Anda jangan kemana-mana. Kalaupun Anda pengen nanya atau pengen komen, silakan di YouTube official iNews maupun di Trijaya FM dan juga di WhatsApp di 0812 111 1046. Yang pertama, saya langsung terkait dengan Pilkada Jakarta yang memang masih sangat panas, dua kubu saling klaim. Ya. Yang satu mengklaim satu putaran, yang satu mengklaim dua putaran. Nah, kemudian beredarlah informasi di tengah-tengah kita bahwa Pilkada Jakarta resmi berlangsung 2 putaran. Nah, ini juga pasti diterima oleh kita, termasuk oleh saya juga. Yang benar tuh sebenarnya memang 2 putaran, apa memang udah langsung menang aja nih Pram sama Dul? Ya, nah sampai sekarang kan belum ada keputusan final dari KPU DKI Jakarta kan. Kapan atau jumlah suaranya memang apakah sudah ada yang 50 plus 1 atau di bawah itu belum ada keputusan dari KPU. 50 plus 1 orang Plus ya. 1 orang. Ya. Nah, itu belum ada. Kalau itu sudah ada, KPU sudah merilis itu, bisa dipastikan jika ada ya 50 plus 1 maka akan ada tidak ada pemilihan ulang. Artinya cuma 1 putaran. Masalahnya ini suka beredar real count KPU. Nah, itu dia tuh. Pilkada resmi 2 putaran atau juga real count KPU, pilkada resmi 1 putaran. Ya. Nah, banyak informasi itu beredar di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Twitter. Itu menginformasikan itu. Jadi kubu 1 katakanlah yang mengklaim bisa menang di atas 50% plus, ada yang kubu satunya bilang tidak ada yang sampai 50 plus. Nah, dua kubu ini saling memberikan narasi, mendengungkan informasinya. Nah, yang terjadi adalah adanya 2 kelompok yang saling berseteru nih di media sosial. Sementara yang punya gawe KPU itu belum ngitung secara, itu kan masih proses kan. Kalau nggak salah sekarang masuk dalam proses hitung di kabupaten kota. Baru kemudian final baru di provinsi. Kalau nggak salah itu 16 Desember baru diumumkan. Karena kan kita hitungannya manual bukan digital, kan bisa aksesnya langsung bisa. Walaupun Jakarta tidak seluas Indonesia ya. Iya. Cuma Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Cuma 5 wilayah aja kan. Bener. Tapi kan ada jutaan suara, Bang. Ya bener. Nah,
dan kita belum pemilihan memakai digital kan, masih manual kan. Apa namanya, form yang sudah diisi itu C1-nya itu ya, dikumpulin, dihitung ulang lagi. Nah itu kan membutuhkan waktu gitu kan, dan KPU dalam hal ini punya apa namanya, menetapkan apa ya, timeline ya, tanggal sekian di kecamatan, tanggal sekian di kabupaten, baru kemudian dipastikan di pemilihan di provinsi. Ya. Namun kan ada yang namanya lembaga survei yang kemudian melakukan hitung cepat ya, quick count, kemudian ada yang melakukan, mereka kan secara ilmiah metode-metode mereka bisa dipertanggungjawabkan. Sudah teruji lah di beberapa kali pilkada dan pilpres. Tetapi memang ada itu kan, ada apa namanya, margin error atau risiko kemudian suaranya memang kurang atau berlebih gitu. Ada risiko itu. Dan di real call, di quick count sebelumnya itu juga terjadi. Ya, dan lembaga survei ternyata tidak kompak juga ya. Ya. Jadi ada yang 49, sekian persen, ada yang sudah 50, sekian persen. Ya. Itu yang membuat akhirnya masing-masing nggak bisa mengklaim sebenarnya. Ya, benar. Jadi kalau ada yang klaim ini berarti kadang sih hitungan internal partai biasanya. Benar. Ya. Dan apalagi kan kuasa hukum keduanya saling berkeras kan. Yang di kelompok 1 yang merasa 50 plus merasa kami mempunyai angka yang sudah dihitung berdasarkan C1 itu gitu. Dan dari saksi yang mereka punya ya dikumpulin, mereka berani adu data. Nah, yang di sisi lain bilang sebaliknya, dan bahkan juga menyebut adanya pelanggaran gitu ya. Pelanggaran hukum kan bisa saja ada yang kemudian suara yang nggak sah mungkin karena ada pelanggaran tadi, ya KPU yang kemudian berwenang gitu kan. Begitu Bang. Jadi jika ada informasi 2 putaran, kalau kita kaum pekerja kalau bisa 30 putaran Bang. Iya. Biar 30 kali 30 bulan kita libur ya. kan. Memang Jakarta ini punya kekhususan ya. Khusus Jakarta pilkadanya itu 2 putaran kalau tidak ada pasangan yang mencapai 50 plus 1 orang. Unik memang ya. Jadi bahkan Dharma Pangrekun sudah mengklaim bahwa harusnya dia yang menang. Iya, 52% ada juga. Harusnya. Dia klaimnya gitu ya. Saya nggak tahu angkanya dari mana gitu. Memang nih kadang kita nggak bisa mengikuti pikiran Bang Dharma. Dia tuh terlampau visioner. Padahal saya dukung dia, Bang. Sayangnya saya nggak bisa nyoblos. Oh iya. Di Bekasi ya? Oh, Tangerang. Tangerang. Airin kalah ya Tangerang. Kalah. Di quick count, versi quick count belum dihitung juga. Ya. Bener. Oke. Berarti informasi yang beredar bahwa Pilkada Jakarta resmi berlangsung 2 putaran untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya. Ya. Itu hoax. Sementara kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya. Oke. Ini yang menarik nih. Yang foto yang ini kan beredar di TikTok. Screenshotnya itu ngambil dari iNews juga. Soal apa namanya, pelanggaran. Riza bilang ada yang pelanggaran di situ gitu. Oke. Sah 2 putaran. Tapi belum nunggu KPU sampai 16 Desember. 16 Desember ya. Kita tunggu sabar aja. Kita mah ikut aja keputusan dari KPU. Semoga tidak ada internet down ya. Oke. Berikutnya. Ya. Sekjen PDIP. Hasto siapa namanya? Kristianto terancam di penjara akibat bongkar kebusukan Jokowi. Ini berita ngeri-ngeri sedap nih informasinya. Ini terkait dengan pernyataan Hasto di salah satu podcast yang menyatakan kayaknya itu ya soal itu ya. Kalau di videonya juga yang diambil juga video itu. Bahwa beberapa hal, salah satu yang paling hot itu adalah kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait dengan Formula E. Bahkan si host yang di podcast itu sempat bilang, Pak Hasto, apakah pernyataan Anda ini bisa Anda pertanggungjawabkan? Hasto bilang bisa. Artinya dan penuh dengan keyakinan gitu. Jadi
Tapi sampai saat ini Pak Jokowi belum pernah membantah kayaknya ya. Belum pernah ngasih statement soal ini. Silakan Bang Asnil. Ini beredar bagaimana nih? Bener nggak nih Hasto? Pidana adalah akibat dari kriminalisasi. Jadi nantinya semisal amit-amit Pak Hasto ternyata ditetapkan sebagai Ini videonya ya, tersangka, yang ada di belakang berpikiran di sini. bahwa Pak Hasto itu dikriminalisasi. Tapi ayo kita mari objektif, kita nilai, kita analisis. Kira-kira benar nggak Pak Hasto ini dikriminalisasi atau memang beliau ini membuat kesalahan yang berujung pada tindak. Jadi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, tempo hari juga kita bongkar juga hoax yang mendarat kepada beliau ya, terkait dengan dihubung-hubungkan dengan yang lain. Nah sekarang juga terkait dengan dia podcast, dan di podcast itu dia bilang bahwasannya ada pernyataan dari KONI bahwasannya dia akan dikriminalisasi, dan dia menceritakan itu. Nah, tetapi belum ada statement pemerintah aparat hukum Siapapun gitu ya. ya, yang kemudian yang saya coba telusuri yang menyatakan Hasto ini katakanlah sudah berstatus penyidikan dengan status tersangka, terdakwa, itu belum ada. Jadi ketika saya coba kulik channel yang menginformasikan ini, itu adalah ternyata channelnya tidak punya kredibilitas. Dia mengambil banyak kutipan-kutipan, cuplikan-cuplikan dari media lain, dikumpulin, dikasih narasi bahwasanya Hasto terancam di penjara. Itu ada di mana? Di Kopi Politik. Oh, Kopi Politik. Iya, Udah Kopi sering ya Kopi Politik ya. Oh, sering YouTube banget ya berarti ya. Di YouTube. Dan kira-kira nasinya begini. PDIP mulai dihancurkan, bongkar kebusukan Jokowi, Sekjen PDIP terancam di penjara. Nah, sampai tadi saya coba browsing, misalkan kita kan bisa pakai browsing di pengumuman resmi dari KPK misalkan, pengumuman resmi dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, itu bisa kita telusuri di website masing-masing. Nah, sampai saat ini belum ada, sampai saat tadi belum ada apakah bentuk penyelidikan atau pengumuman kasus dan sebagainya. Ya, sebenarnya pernyataan bahwa Hasto akan dipenjara atau dikriminalisasi atau ditangkap itu justru berasal dari Bu Koni ya. Ya. Dari Bu Koni. Koni Rahakundini. Sebelum, jadi ada temennya yang juga seorang polisi kalau nggak salah tuh ya, menyatakan ke Koni, dan Koni menyampaikan ke Hasto. Nah, Hasto kemudian sebelum ditangkap dia mau ngasih statement dulu, gitu, menyatakan itu. Nah, sementara dari pemberitaan yang ada, belum ada satupun aparat hukum ya yang menyebut, baik Polri maupun KPK ya, atau kejaksaan. Hasto ini kasusnya apa sih yang mau ditangkap ya? Makanya saya juga bingung, Bang. Iya. Kalau misalkan yang sering dikait-kaitkan kan yang Harun Masiku kan, yang itu KPK berarti ya? Iya, yang ARA yang mau mencari, membikin sayembara gitu. Sayembara 8 miliar tuh ya. Itu KPK kan ya itu ya? Ranahnya KPK. Ya, KPK itu. Kalau polisi sebenarnya ada juga polisi, cuman saya nggak tahu, lupa kasusnya apa itu sama polisi. Nah, di yang video pencemaran nama baik bukan? Iya, pencemaran nama baik ya. Oh iya, pencemaran nama baik, baik. Berarti yang di Kopi Politik ini tidak ada satupun statement video atau apapun yang menjelaskan bahwa KPK, Kejaksaan maupun Polri akan menangkap Hasto. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi seharusnya kan kalau di negara hukum ya otomatis ada kewenangan pihak-pihak hukum yang kemudian membicarakan itu, menyatakan status seorang berada dalam bersengketa hukum gitu ya. Nah, dalam ini nggak ada. Jadi ini adalah konten yang memang dibuat-buat tanpa dasar. Oke. Kalau gelisah ya bisa aja semua orang gelisah. Wah, saya merasa mau ditangkap segala macam. Saya merasa dimata-matai gitu. Setiap saya nyetir selalu ada mobil di belakang, selalu ada sih. Selalu ada kan. Di depan rumah ada tukang mie ayam gitu. Tiba-tiba ada tukang cilok yang biasanya nggak pernah lewat, tiba-tiba lewat gitu. Padahal emang tukang cilok baru di komplek itu. Jadi nggak ada. Ini kan judulnya kan Hasto terancam di penjara kan akibat bongkar kebusukan Jokowi. Sampai sekarang statement itu belum ada ya. Oh ya, salah satu yang terbaru soal
KAI. Wah, Nah, saya belum tahu tuh. kan dirjennya ditangkap ya, mantan dirjennya kalau nggak salah. Kabarnya sih gitu, cuman ya harapan kita kalau memang kasus hukum dan orang itu bersalah, Ya. siapapun dia, kalau memang terbukti ya diproses aja. Jangan di diabai-abai, dia biarin di maintain gitu. Jadi kalau memang terbukti ditangkap. Dan kalau memang statementnya Pak Hasto itu fitnah, Benar. menurut saya laporin aja ke polisi. Iya. Biar clear ya, Iya. dan diuji di pengadilan. Sehingga kalau dibiarkan jadi fitnah jadinya. Mhm. Gitu. Misalkan Pak Hasto menuduh Pak Jokowi mengkriminalisasi Anies misalkan. Mhm. Itu kan pencemaran nama baik ya. Ya, mending proses lapor diproses aja ya. Nanti Diuji di pengadilan. diuji di pengadilan. Itu lebih fair dan lebih. Tapi kalau begitu semua orang bisa ngelapor nanti, Bang. Iya sih, iya benar Ya juga sih. sebaiknya memang ya disikapi secara dewasa aja. Kalau memang nggak ada ya sudah gitu. Atau Pak Jokowi ngasih statement lah ya. Mhm. Karena itu tuduhan serius loh ke mantan presiden. Kok di Filipina ada wakil presiden mau nembak presiden ya. Ya jangan sampai lah. Di Filipina. Iya di Filipina. Di Filipina. Kalau di kita mah Tapi enggak. negaranya dekat juga sih ya. Deketan. Kalau di Filipina wapres berani ngancem presiden. Dahsyat ya. Kalau di Indonesia enggak, insya Allah. Enggak. Wakil presidennya Janganlah. ini sangat membantu masyarakat. Bantuan Mas Gibran. Amin. Ya. Lebih berguna dong daripada dibeli senjata, mendingan buat bantuan buat warga Makanan bergizi. dan imunisasi. Oke, informasi bahwa Hasto terancam dipenjara akibat bongkar kebusukan Jokowi yang digulirkan oleh akun Kopi Politik. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Buat Kopi Politik, tolong bikin berita atau bikin video yang sesuai fakta saja gitu. Karena kopi itu cocok untuk diminum. Jadi jangan dijadiin kopi jadi bahan-bahan Iya, mari ngopi dulu. hoax. Bang. Kita ngopi dulu dah nih. Karena kalau nggak ada kopi kita mumet juga ini. Jadi ada video kan, kenapa kok kalau laki-laki kalau habis minum kopi enak banget ah. Ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih. Ya. Prabowo bakal posisikan Polri di bawah naungan TNI. Ini informasi yang banyak beredar, bahkan ada di media juga, Iya. bahwa Polri akan ada di bawah naungan TNI. Apalagi menyusul banyaknya peristiwa yang mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang membuat Polri makin terpojok ya. Kayak terakhir itu ada seorang bintara gitu yang membunuh ibunya dengan tabung gas. Kemudian ada seorang Aibda ya di Semarang yang menembak pelajar hingga meninggal. Dan ada beberapa yang kemarin polisi nembak polisi. Bahkan sempat di DPR tadi dipertanyakan sebenarnya polisi layak nggak sih dikasih senjata gitu. Tiba-tiba keluarlah informasi ini bahwa Polri dikembalikan ke TNI. Kemudian ada anggota DPR yang menolak. Sebenarnya ini informasi itu dari mana awalnya? Ini memang ada hoax itu biasanya memiliki karakter numpang di isu yang lagi tenar gitu ya. Wah, ini yang lagi di knockdown gitu ya. Dia numpang di situ, dia mencari engagementnya, mencari ruang untuk bisa meningkatkan viewer informasi dari akunnya atau meningkatkan followernya. Itu banyak kita temukan ya. Nah, ini juga adalah peran dari kader-kader yang ideologis gitu ya, yang sangat sangat mendukung semua pemimpin atau calon-calon pemimpin yang dulu dia idolakan sampai sekarang jadi pemimpin, seolah-olah narasi keinginan yang dia dulu inginkan seolah-olah itu sudah tercapai juga. Dan ketika dia merasa wah ini Polri saatnya berada di bawah TNI, ya udah dibikin narasi itu juga karena dia merasa presidennya adalah pemimpin dia. Artinya keinginan politik dia pasti dilaksanakan oleh pemimpin saya. Nah, ini tayang di akun TikTok Prabowo Fanpage 45 ya. Tayang hari Minggu kemarin dan tadi itu dari take down. Dari take down. Kemungkinan ini take down sama TikTok nih kayaknya nih. Karena yang lain
beberapa masih ada. Yang lain akunnya masih ada. Bisa dari dia, bisa dari TikTok ya. Iya, iya. Nah, karena sampai saat ini saya belum menerima informasi ada perubahan undang-undang tersebut. Karena menempatkan posisi Polri di bawah TNI itu kan balik lagi dengan seperti masa lalu zaman Orde Baru ya. Mengembalikan TNI Polri di bawah TNI gitu. Itu kan mengembalikan, dan itu pasti rame gitu. Nah, apalagi nanti ada fraksi TNI Polri lagi kayak zaman dulu ya. Itu pasti rame lah kita. Karena kan kita tahu salah satu amanat reformasi itu adalah memisahkan TNI dan Polri gitu ya. TNI untuk pertahanan negara, Polri untuk keamanan masyarakat. Itu dipisahkan gitu ya. Zaman Gus Dur kan waktu itu. Ya. Nah, itu mahal banget gitu ya untuk melakukan itu. Mengembalikan itu jadi pasti berat ya. Akan banyak berhadapan dengan termasuk di legislatif sendiri ya, gitu. Karena harus diubah undang-undangnya. Nah, sampai tadi saya cek yang berlaku masih memang ada perubahan di kabinet. Polri dulu kan langsung ke presiden, tetapi sekarang kan ada di Menko Polhukam. Jadi Menko Menko Keamanan, Menko Polkam, Politik dan Keamanan. Ya, Menko Polkam. Hukumnya di berarti ya? Pak Budi Gunawan. Nah, Budi Gunawan kan Polri. Jadi pernyataan bahwasannya Polri dikembalikan TNI itu sama sekali belum ada dasarnya. Ya. Belum ada sumber kredibel. Termasuk jika itu dilakukan pasti Prabowo ataupun setingkat Menko harus bicara. Tapi sampai saat ini belum ada informasi itu. Ya. Karena perpindahan bergabungnya Polri ke TNI itu sesuatu yang serius ya. Serius lah. Karena ini seluruh Indonesia gitu. SOTK berubah, kemudian sistem penganggaran berubah, dan itu harus setingkat ya undang-undang atau perpres minimal ya, atau perpu gitu ya. Itu perlu persetujuan legislatif juga itu. Dan perlu lobby politik panjang kayaknya itu ya. Karena pasti ada perlawanan juga dari beberapa pihak karena sebelumnya terpisah sekarang menjadi satu. Tapi tetap ada Kapolri nggak sih? Tetap ada Kapolri kan ya? Kapolri tetap karena sampai sekarang kan tidak ada perubahan sebenarnya. Ya. Polri masih seperti sekarang, tetapi dia di bawah koordinator Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Pak Budi Gunawan. Jadi ke Pak Budi dulu, Pak BG, saya itu baru ke Presiden. Dalam yang kabinet merah putih ya. Meskipun sudah ada anggota DPR yang kasih statement tidak setuju kalau kembali. Ya, itu kan kebebasan berbicara kan. Mungkin ini testing the water aja dilempar dulu gitu. Tapi sampai saat ini belum ada satupun pejabat ya. Belum. Kalaupun pernyataan sih boleh-boleh saja, semua orang kan berhak untuk berpendapat gitu. Tapi kan ini harus disertai dengan kajian hukum. Karena ketika dia diundang-undangkan harus ada naskah akademiknya gitu kan. Ya nggak simpel ini ketika merubah ini. Pak Hasyim Joyo Hadikusumo belum ngomong ya? Belum sampai. Biasanya kan beliau sebelum presiden ngomong dia udah ngomong duluan. Kayak kemarin akan ada Menteri Penerimaan Negara, Pak Anggito Abimanyu, terpisah dari Menteri Keuangan. Terus dibantah oleh Kepala Biro Komunikasi Presiden ya, bahwa sampai sekarang belum ada. Makanya itu tadi saya bilang, jadi ada pendukung-pendukung politik tertentu, pendukung calon presiden dulu, walaupun sekarang dia sebagai saudara gitu kan. Tidak hanya saudara tapi juga pendukung-pendukung dia yang lain. Ketika calon dia dulu itu terpilih sekarang, dia merasa apa yang dia inginkan itu akan dieksekusi. Itu banyak sekali kita lihat di media sosial. Itu kentara banget, Prabowo ingin begini begitu. Itu semua harapan dia ya. Tapi perubahan itu tidak semudah itu, Rudolfo. Butuh waktu dan proses politik. Apalagi negara dalam situasi kayak gini, perubahan-perubahan yang terlampau signifikan malah akan berdampak pada ekonomi. Karena masalah kita di ekonomi nih. Jadi urusan-urusan politik nanti dulu lah ya. Kita negara demokrasi dan harus meletakkan itu dalam konteks demokrasi. Jadi kalau ada informasi yang disampaikan oleh orang yang bukan pejabat,
yang tidak punya kewenangan di struktur pemerintahan jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu, apalagi yang nggak pernah ikut sidang kabinet gitu ya. Jangan Jadi ya, Dek, ya. nah ya benar tuh. Kalau kita bilang juga bahwa informasi bahwa Kementerian Keuangan dipisah dengan Kementerian Penerimaan Negara itu sampai saat ini tidak benar karena itu dibantah. Termasuk yang ini juga nih, bahwa Prabowo bakal posisikan Polri di bawah naungan TNI. Gak usah khawatir teman-teman Polri, itu kita nyatakan hoax. Sepakat Hoax. ya? Oke. Polri presisi, mengayomi, melindungi dan melayani rakyat. Amin. Amin. Itu harapan kita ya. Yang keempat, Prabowo perintahkan jatuhi hukuman mati pada AKP Dadang Iskandar. Ini kasus Dadang Iskandar itu adalah polisi Solo, ya. yang membunuh polisi. Polisi. Ya, dia membunuh Reskrim. direktur Kriminal. kriminal. Satreskrim ya sebutannya. Bener gak nih informasinya? Meskipun memang pembunuhan dari Dadang ini agak, AKP Dadang ini memang ngeri-ngeri sedap sih ya. Dia memang merencanakan untuk membunuh, terakhir tuh informasinya, Ya. menembak, bahkan dia sempat menembak ruang Kapolresnya juga. Iya, iya. Jadi dan mungkin saking kesal ya, diduga Pak Dadang ini itu kesal karena korban menangkap owner tambang ilegal ya, yang menjadi asuhannya. asuhan. Jadi asuhan ya. Apa istilahnya kalau di komdi gitu? Binaan. Binaan. Yang menjadi binaannya Binaan. ditangkap, kesel, terus ditembak. Tembak. Terus keluarlah tuh video-videonya, padahal ternyata orangnya suka joget. Joget satbor. Jaket satbor ya. Silakan Bang Asnil. Ya, ini sama tadi ya. Jadi banyak, ini saya temukan pada fans yang sama. Oh, gitu. fans sama. Karakternya bersama Iya, gitu iya. ya. Jadi penggemar Prabowo yang ngefans Mama Prabowo berharap semua harapannya ini bisa dipenuhi oleh Prabowo gitu ya. Dan keluarlah ini Prabowo perintahkan jatuhi hukuman mati pada AKP Dadang Iskandar. Nah, kita ini kan bukan negara kerajaan. Iya. Ya, kita- Kalau raja itu raja, dia membunuh anakku, gantung dia, gitu kan, langsung gantung, nggak usah pakai pengadilan tuh. Iya. Monarki yang ada saja yang seperti sekarang itu nggak seperti itu juga Iya, gitu. iya. Kayak Malaysia, Inggris gitu kan. Brunei, Thailand gitu ya. Thailand juga kan. nggak seperti itu juga. Pasti ada proses pengadilan yang harus dilewati. Nah, ini gimana ceritanya Prabowo bisa memerintahkan hukuman mati? Pasti Prabowo akan memerintahkan kepada pengadilan untuk memproses hukum gitu kan. Kode etik dulu ya, Polri Iya. ya, kode etik, terus nanti karena dia pembunuhan bisa langsung kena pidana kan. Pidana, baru pidana umum kan. Ya. Jadi secara etik dia berada di Polisi. divonis oleh institusinya. Secara pidana dia divonis oleh pengadilan. Gitu kan. Nah, jadi dari logika berpikir aja presiden kita itu tidak bisa dia harus tetap tunduk pada konstitusi. Konstitusi kita adalah semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi tidak bisa diperintah oleh presiden langsung untuk dihukum mati. Begitu. Nah, AKP Dadang Iskandar ini memang terbukti gitu ya, belum terbukti ya, masih di pengadilan dengan pembuktian oleh kepolisian dengan kronologis yang cukup tadi sudah dijelaskan, yang cukup membuat kita prihatin. Dan dia membunuh dan menembak rekannya sendiri, Kasat Reskrim Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor gitu ya. Dan ini kan yang menjadi pembicaraan belakangan ini ternyata tidak hanya satu polisi menembak ini gitu ya. Yang ada Semarang juga. Nah, ini Semarang, berkaitan makanya rame gitu ya. Makanya kemudian tadi muncul gagasan ada yang ingin Polri kembali di bawah TNI. Polri nggak usah pegang senjata kalau Pegang cuma senjata. sekedar itu, cukup pakai pentungannya kayak di Inggris. Ya. Padahal di Indonesia itu udah dibatasi ya. Jadi yang berat nggak boleh kan. Iya. Tentang militer kan yang harus pakai. Ya. Nah, jadi ini lagi-lagi harapan yang diwejawantahkan dalam bentuk media sosial ya.
Ini berbahaya ini. Iya. Ini berbahaya. Karena walaupun seorang itu bersalah ya, bukan berarti kesalahannya itu ketika dia melakukan pembunuhan terus kita gebukin sampai mati juga. Iya. Karena dia harus diserahkan kepada proses hukum gitu. Untungnya udah dihapus nih. Oh, udah dihapus. Iya. Udah nggak ketemu. Ya. Masih kerekam ya di sini ya oleh teman-teman di iNews. Tapi udah dihapus oleh Nita yang di TikTok. Oh, tayang di TikTok ya. Karena hukuman mati itu nggak main-main ya, apalagi disampaikan oleh seorang presiden. Karena Pak Prabowo kan lagi pengen jaga citranya kan. Jangan sampai ini jadi memperburuk citranya. Karena memang setelah dicek memang nggak ada satupun yang omongan Prabowo soal ini. Nggak ada. Udah kalau ya kecil kemungkinan dia ngomong gitu kok. Ya. Karena kan seorang Demokrat yang nggak mungkin perintah seperti Ya. itu. Sejauh ini sih Pak Prabowo kalau bicara ke publik bicara hal-hal yang lebih besar ya. Iya. Soal Dia nggak gaji guru, soal kenaikan UMP gitu kan. Kemudian soal nanti perlindungan untuk jurnalis mungkin. mungkin dia harus ngomong nih, ya. harus ngomong ya. Kita nanti pas ulang tahun pers, ulang tahun PWI ya. Pokoknya pas hari pers ya. Pas hari pers. Ya, Pas hari pers lah ya. Nggak harus ada momentum, besok juga boleh Iya, Pak Prabowo ngomong perintahkan. Biasanya kan pejabat harus ada momentumnya. Oh gitu. Jadi ada cantelannya biar lebih rame. Misal, Pas World Press Freedom aja. nah ya. Bulan Pas Mei gitu. World Press Freedom Pak Prabowo bilang bahwa jurnalis harus dilindungi, Kesejahteraannya harus dinaikkan. ditingkatkan. Wah. Gitu. Nah kalau itu yang terjadi tuh, wah. Akan banyak yang memverifikasi ini. Jadi kalau sampai Pak Prabowo bilang jurnalis mesti dilindungi, kesejahteraan jurnalis harus ditingkatkan, perusahaan medianya juga harus dibantu. Iya. Kalau Pak Prabowo sampai ngomong gitu, akan kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wah, Masalah moral. bayar royalti ntar. Sayangnya belum ngomong Pak Prabowo ya. Iya. Nah, guru udah, Petani udah, petani sudah, nelayan sudah, jurnalis kapan Pak? buruh sudah, Urus sudah, tinggal jurnalis. jurnalis. Kita tunggu Bang Dasko, kita tunggu ya. Iya. Mungkin bisa bisikin lah ke Bang Dasko nih. bisikin. Oke, informasi yang beredar viral tapi hoax, Prabowo perintahkan jatuhi hukuman mati pada AKP Dadang Iskandar yang membunuh rekannya sendiri. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Selanjutnya, ini terkait dengan Pilkada DKI juga. Ini memang Pilkada DKI ini magnet ya. Ada yang bilang memenangkan Pilkada DKI itu sama saja memenangkan setengah Pilkada Indonesia. Makanya jadi rebutan. Padahal ibu kotanya mau pindah ke IKN. Emang nggak ada Pilkada IKN? Kurang menarik apa ya IKN ya? Aduh, kadang-kadang nih ya. Pilkada IKN gitu ya. Jika paslon Cagup-Cawagup Ridwan Kamil dan Suswono menang, maka FPI akan ambil alih tugas polisi dan Satpol PP. Kita ketahui bahwa di Pilkada DKI ini memang kita sebenarnya seneng ya karena Pilkada DKI ini sangat plural, majemuk dan sedikit absurd. Karena di Ridho itu ada dukungan dari Pak Jokowi, ada dukungan dari FPI, ya kan? Padahal FPI sama Pak Jokowi tidak akur. Karena Pak Jokowi yang membubarkan FPI di eranya. Ya. Sementara di kubunya Pram dan Dul itu ada Ahok, ada juga Anies di situ. Padahal dulu sebelumnya pendukung Anies dan pendukung Ahok itu berseberangan. Apalagi dua-duanya pernah berhadapan di Pilkada DKI kan, sampai terjadi polarisasi. Benar. Di Jakarta yang begitu mengerikan tuh pada saat itu. Beruntung kita tidak chaos karena urusan agama ya. Nah ini ya absurdnya tuh. Jadi ada dua kelompok yang berseteru berada di satu kolam yang sama. Makanya akhirnya banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya itu memilih tidak mencoblos. Itu real tuh. Karena dia bingung. Di situ ada Anies, di situ makanya ada tinggi banget ya. Iya, di situ ada Jokowi, di situ ada Ahok, di situ ada FPI. Kemudian gue tidur aja deh. Atau gerakan mencoblos semuanya tiga-tiganya. Gitu. Akhirnya kan pemilih DKI juga anjlok kan. Hanya
50 sekian Sekian persen. Di luar, bahkan menjadi pilkada terburuk sepanjang sejarah dari hal partisipasi. Benar. Ya itu memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu ya. Ini kita ngomongin fakta nih, karena kita di program Viral Tapi Hoax, jadi kita ngomongin fakta aja yang terjadi. Suara sah itu enggak jumlah suara yang memilih tidak sampai 60%. Sampai 60%. Ini agak mengerikan sih. Mungkin ini bisa jadi evaluasi dari penyelenggara negara maupun partai politik ya. Kalau mereka punya keinginan buat mengevaluasi bahwa calon-calon Anda itu kan menentukan partisipasi pemilih, dan apalagi di ibu kota yang masyarakatnya udah cerdas, terdidik dan tahu situasinya. Beda kalau yang di beberapa daerah ya, bukan berarti kita bilang bahwa daerah itu terbelakang, bukan. Tapi dari akses informasi aja gitu, dan akses yang lainnya. Nah, ini informasinya karena FPI mendukung Ridho, maka polisi dan juga Satpol PP akan diisi sama FPI. Ini di mana informasi begini nih? Ya ini muncul di Twitter Bang, narasi seperti ini. Organisasi terlarang karena sudah dinyatakan terlarang kan. Ya. Dan mengambil alih tugas Satpol PP dan polisi. Wah, dari logika tata negara aja udah nggak masuk masuk akal sebenarnya. Masa FPI yang bukan aparat yang digaji oleh negara, ormas juga, bahkan udah dibubarin ormas ya. Malah ngurus keamanan negara, keamanan masyarakat ya, yang itu harus ada undang-undangnya. Nah ini dinarasikan ya, untungnya di Jakarta gitu. Jakarta tingkat literasinya cukup tinggi ya. Jadi orang ketika lihat ini udah pasti, wah ini udah pasti nih ngadi-ngadi ya. Jadi ketika ini tayang di Twitter akunnya Baby So Sweet gitu ya. Dan Baby So Sweet ya. Baby So Sweet, dan 1902 tayangan, dan memang untuk komen dan segala macamnya nggak terlalu banyak interaksi, sehingga kelihatan kok sebenarnya bahwasanya tayangan-tayangan seperti ini nggak bermutu dan publik nggak merespon gitu. Nah, tapi publik bisa langsung ngelihat ya bahwa ini nggak benar ya? Iya, karena pertama organisasinya udah nggak ada. Ya. Kedua, tugas Satpol PP itu nggak mudah. Tugas polisi apalagi. Ya. Dan mana mungkin FPI yang tidak punya infrastruktur, tidak punya mekanisme pertanggungjawaban, mekanisme kerja yang kemudian mengerjakan tugas dua institusi yang berat ini gitu. Dan ini memang narasi ini muncul ketika Pilkada DKI gitu. Kayaknya untuk ini ya, sekedar buat melemahkan kelompok yang lain ya. Bahwa FPI ini menyeramkan, ganti ya kayak gitu-gitulah ya. Iya. Narasi SARA itu juga sih yang dimunculkan terkait hal ini. Padahal FPI sekarang udah banyak bantuin korban juga. Jadi nggak seperti dulu ya. Tapi memang sebenarnya kalau sisi positif dari Pilkada DKI sekarang tuh minim polarisasi dan minim hate speech serta ini jargon-jargon agama ya. Agak berkurang ya dua-duanya ya. Maksudnya nggak kayak dulu waktu Anies zaman Ahok ya. Lebih baik ya dari isu SARA. Saya melihatnya lebih baik sekarang sih Bang. Paling isu gender aja, karena ada yang ngomongin janda soalnya, yang agak nggak enak di hati kita ya. Dan memang salah satu pasangan calon sempat juga kan masalah Al-Quran waktu itu, wajib baca Al-Quran juga kan. Itu ada hoaxnya juga gitu ya. Tapi untungnya publik gak merespon seperti dulu gitu. Ya. Mungkin publik Jakarta atau di Jabodetabek itu jauh lebih cerdas ya. Lebih cerdas atau udah capek Bang? Saya mau ngomong gitu cuman nggak enak. Gitu. Lelah kali ya. Lelah atau memang ya. Kalau kata jadi sih. Kalau kata orang Bekasi sebodoh teing lah. Ya, terserah lu aja mau diapain, toh nggak ada dampak juga buat gua pilkada gitu. Nah ini memang dalam penelusuran faktanya itu DPD Front Persaudaraan ganti nama ya. Dulu kan Front Pembela Islam, mereka ganti nama Front Persaudaraan Islam ini, FPI DKI Jakarta. Ini memang menyatakan dukungan kepada pasangan tertentu. Dan narasi ini yang kemudian dicoba di blaming gitu kan, bahwasanya ini akan merusak
sistem yang sudah terbentuk. Kan kita tahu FPI dulu terkenal dengan razia tempat Iya, ini, razia tempat itu ya. Bar, tempat itu di razia ya. Apalagi menjelang puasa nih. Iya. Oke. Sekarang yang razia rumah makan Padang. Oh iya. Karena iya. aslinya kurang asli Padang. kurang asli Padang. Ya. Temennya Bang Asnil tuh berarti ya. Padahal bumbunya udah ada jual di pasar semua. Gitu. Iya. Bumbunya udah dijual tuh di pasar. Masa mau dirazia juga nih bumbunya, bumbu rendangnya kurang rendang Padang ini gitu kan, nggak mungkin. Oke ya. Jika informasi ada satu lagi nih. Ya. Ada kalau Ahmad Mabruri, jubirnya PKS bilang surat dukungan FPI ke Ridwan Kamil dan Suswono berisi poin tentang FPI yang akan menggantikan polisi dan Satpol PP itu tidak ada di kontrak dengan FPI. Jadi clear, dibantah sama Mabruri juga. ya. Dan itu dia bilang itu adalah hoax. Ada hoax. Jadi secara logika juga nggak sesuai. Ya. Pihak kubu dari Ridho Juga PKS bilang juga sudah membantah. Nggak itu. ada kesepakatan seperti itu Nggak ya. ada. Oke. Informasi jika paslon Cagup Ridho menang, FPI akan ambil alih tugas polisi dan Satpol PP. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Nah ini menarik nih. Soal gaji UMP atau UMR yang akan dipotong PPN 12%. Nah, PPN 12% ini menjadi viral karena naik di tengah situasi masyarakat yang sedang gelisah. Ekonomi yang sedang kurang baik-baik saja, PHK ada di mana-mana, sehingga kenaikan PPN 12% yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan undang-undang itu dianggap makin membebani masyarakat. Meskipun yang kena adalah banyak kelas menengah dan juga perusahaan-perusahaan, tapi kan mereka akan menaikkan bahan baku, menaikkan harga jual, dampaknya ke masyarakat kecil lagi. Itu yang terjadi. Nah, tiba-tiba ada informasi bahwa gaji kita yang udah kecil ini ini gaji Bang Gaib atau kita nih? Kita nih kelompok rogacil. Oh. Tahu kan rogacil? Rombongan gaji kecil. Oh. Ini merendah. banyak pendengar rogacil juga kan gitu. Merendah. Tapi pendengar Trijaya banyak yang udah rogada. Rombongan gaji gede. Rogade ya. Oke. Tiba-tiba gaji UMP atau UMR masyarakat akan dipotong PPN 12%. Wow. Kenapa jadi ke arahnya ke gaji? Kalau dipotong PPN 12%, wah, udah makin habis aja duit kita. Iya. Dipotong BPJS, kerjaan, BPJS kesehatan, PPH, 10%. Terus apa lagi tuh? Kita mesti bayar pajak listrik, PBB, pajak kendaraan tiap tahun. Apalagi tuh ya? IMB. Banyak lah tuh yang mesti kita keluarin pajaknya. Sisanya duit cuma 2,1 juta. 2,1 untuk hidup sebulan. Berapa tuh? Buat bayar kontrakan 500.000. Beli pulsa, token listrik. Sisa 750 buat anak. Buat anak. Bolak-balik sekolah. Wah, kalau anaknya 3, 2. Anak ketiga 2 mau suruh bayar BPJS. Balik lagi. Balik. PPN ini 12. Ini sesi curhat. Enggak nih. Kita cuma menggambarkan situasi kondisi sekarang. UMR Jakarta baru diumumin naik 6,5% ya. Kemudian UMR katakanlah 5, sekian. Nah, kalau 5, sekian, sebenarnya 5, sekian kita sudah dipotong PPH 10%. Pajak penghasilan. Ya. Dan PPN ini tugasnya Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak ini. Gajinya Raffi Ahmad dipotong PPH juga nggak? Nah, itu tanyakan ke Ditjen Pajak itu. Iya. Nah, kalau gajinya Raffi Ahmad itu PPH-nya 10%, sementara buruh yang gajinya 3,8 sama 10%, nggak adil ya? Nggak adil ya. Nggak adil kan? Harusnya dipotongnya tuh lebih besar ya. Karena pendapatan juga benar. Gede. Terus? Nah, ini sebenarnya tugas Kementerian Keuangan ini, Ditjen Pajak ini duduk di sini untuk menjelaskan. Ya kita bantulah. Kita bantulah. Jadi tidak ada dalam aturan pemotongan pajak gitu
ya gaji buruh itu hanya yang dipotong itu PPH. Pajak penghasilan Pajak ya. penghasilan itu dipotong ketika sebelum kita masuk perusahaan yang bayarin. Nah, disetor oleh sistem oleh yang ada di perusahaan tersebut dan disetorkan ke negara. Nah, untuk PPN pajak pertambahan nilai itu tidak untuk gaji kita, tetapi untuk produk-produk yang kita beli. Misalkan kita mau beli apa ya? Kalau kita ke restoran, kalau kita masuk ke katakanlah elektronik, gitu. Ya. Kita beli kulkas harganya 10 juta. 10 juta. Gitu. Nah, itu dikenakan PPN. Saat ini 11%. Nah, rencananya mau dinaikin 12%. Jadi naik 1% dari sebelumnya. Jadi itu. Nah, kemudian kita belanja di warung mana, misalkan kita berhenti terus ada toko boneka mau beli oleh-oleh, kena juga tuh. Masuk ke untuk barang apa aja tuh ya? Barang apa aja sebenarnya. Kalau dia tercatat sebagai perdagangan resmi oleh entitas badan hukum, dia akan dikenakan PPN. Beli pulsa, misalkan beli pulsa 100.000, maka dikenakan 12%. Ditanggung konsumen ya? Kita yang nanggung membeli. Iya. Nah, pembeli itu siapa ya? Kita ini gitu ya. Nah, itu dampaknya bukan gaji kita yang dipotong, tetapi produk yang kita beli kita harus membayar lebih mahal jadinya. Oke. Jadi saya juga baru dapat baca nih. PPN itu ditetapkan sebagai persentase dari harga akhir dan ditanggung oleh konsumen akhir. Jadi ditanggung oleh masyarakat. Iya, kita yang beli, bayar. Jadi perusahaan itu yang punya produk, nggak mau peduli. Pajak tidak langsung ini dirancang sebagai pajak berbasis luas yang diterapkan pada berbagai macam barang dan jasa, dan pendapatannya berkontribusi pada dana pemerintah untuk belanja dan layanan publik. Jadi memang barang apa aja yang kita beli itu kena PPN 12%. Bener. Memang memberatkan masyarakat sih. Jadi kita mau beli apa nih di pasar, misalkan kita beli keripik singkong di minimarket, ya itu dikenakan PPN. Walaupun harga yang tertera kadang-kadang nggak menyebutkan itu ya, tetapi harga itu sudah include itu gitu. Ya. Dan kemarin kita dapat info juga bahwa PPN di Indonesia tuh salah satu yang termahal di negara ASEAN. Ya. Bahkan negara sekelas Singapura saja itu PPN-nya cuma 9%. Kemudian Kamboja 10%, Vietnam 10%, Malaysia 8%. Indonesia ini bersama Filipina yang tertinggi 12%. Iya bang, menterinya banyak bang. Iya bener ya. Bayar. Berarti kita beli rumah bisa mahal dong ya? Bisa mahal kan. Naik Gojek juga, Gojek kan jasa. Iya. Kena 12% juga. Kena semuanya. Jadi semua transaksi yang berbentuk jasa dan barang itu pada prinsipnya dikenakan PPN. Dikenakan, oke. Tapi 12%. alhamdulillah sama Pak Luhut bilang ditunda ya. Alhamdulillah. Ditunda. Semoga ya. Ya, ditunda sampai 2025. Bukan berarti nggak diberlakukan. Ditunda dulu. Nunggu situasi kondusif. Ini udah BBM mau dibatasin, PPN naik, bahaya. Iya, bahaya. BBM juga ya. Wah. BBM mau, terus UMP juga naik kan. Naik. Sementara pengusaha udah ngancem kalau naik, ngomong-ngomong dong ke kita udah punya hitungannya. Bisa berdampak pada PHK massal. Nah, itu juga sesuatu yang mesti kita antisipasi. Oke, jadi PPN 12% itu tidak dikenakan untuk gaji. Gaji itu dapatnya PPH. Itu masih tetap 10%, jangan naik lah. Jangan naik dulu. Kalau nggak naik juga agak ribet nih kita. Kasihan para ada satu yang menarik bang. Saya lihat salah satu budayawan kita, Sujiwo Tejo. Saya lihat, saya rela bayar PPN 100% asalkan wing-wing di jalan itu dihilangin katanya. Wing-wing apa? Oh itu apa? Iya. Para pejabat itu ya. Udah saya yang bayarin mobilnya. Kita yang bangunin jalan tolnya. Jalan juga dari duit kita. Kita yang beliin bensinnya. Kita yang gaji yang berada di dalamnya. Kita juga yang minggir. Padahal sejatinya kita ini rakyat tuannya mereka. Kalau kita melewat, mereka yang harus melayani kita. Bener. Jangan dibalik. Ini kan semakin banyak. Buat banyak lagi. Tambah lagi kan. Aduh.
Ini para demang-demang ini emang luar biasa ini. Aduh. Kalau lihat ada mobil plat hitam, bukannya RI berapa gitu, plat hitam biasa aja, saya nggak kasih. Sedimennya kan ada imbauan Kapolri juga. Sampai digebuk-gebuk sama petugas itu, saya diem aja. Buka kaca, siapa di dalam? Saya bilang gitu. Jabanin aja gitu. Ya, kalau bawa mobil bang, kalau kita bawa motor bingung bang. Oh, pernah juga saya bawa motor dipepet juga. Jadi tapi kita harus berani ya. Motornya gede kan, wah. Iya. Oke ya. Oke, gaji UMR dipotong PPN 12%. Kita nyatakan hoax ya. Oke ya. Oke. Satu lagi terakhir. Ya. Ini terkait dengan Arab Saudi. Memang Arab Saudi itu beberapa tahun belakangan ini itu menjadi negara yang perubahannya luar biasa memang. Ya. Bukan dalam bentuk fisik saja, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain, budaya dan lain-lain ya. Apalagi di kota kayak Riyadh, Jeddah, kalau kita pernah ke sana itu udah, bahkan di Riyadh tuh udah ada bioskop, udah ada konser gitu, dan monumental sekali lah pembangunan di Saudi. Sudah ada artis yang datang untuk konser segala macam. Bahkan dia punya satu kawasan kota, tapi bukan PSN ini kayaknya, bukan PIK juga bukan. Bukan IKN juga. Ada kawasan yang super canggih gitu. Jadi di atas itu atapnya tuh ditutup, udah kayak kota impian kita di Disney gitu. Jadi nanti kendaraannya terbang. Lagi dibangun dengan jutaan dolar lah gitu. Nah, kemudian ada orang bilang Saudi kok berubah gitu. Nyari onta udah susah, nyari mobil banyak sekarang gitu. Ya. Nah, akhirnya keluarlah informasi bahwa Arab Saudi resmi jadi negara ateis pada 2025. Ya. Mungkin ini ada orang yang ngelihatnya kok Saudi makin seperti sekarang gitu situasinya. Ini ada di mana infonya, Nil? Baik, ini tayang di Facebook ya. Jadi kalau kita lihat ini semacam screen capture, ada perempuan Timur Tengah, kemudian dikasih capture resmi 2025 Arab Saudi akan memproklamirkan sebagai negara ateis gitu. Saya coba nyari informasi aslinya ya, artinya informasi asli yang berdasarkan narasumber yang kompeten. Baik apakah itu kerajaan Arab Saudi, apakah itu dari informasi dari kedutaan besar atau dari kementerian atau lembaga-lembaga resmi di Arab Saudi, dan ternyata itu nggak ada pernyataan seperti itu. Yang saya temukan justru adalah adanya undang-undang di Arab Saudi yang menegaskan bahwasannya melarang adanya promosi ideologi gitu ya. Jadi termasuk ateis itu kan bagian dari ideologi orang yang kecenderungan untuk mempercayai sesuatu gitu ya. Dan dilarang karena mereka adalah mengacu kepada negara Islam. Dan bisa dipastikan setelah saya menemukan itu tidak ada, dan juga pernyataan-pernyataan di website resminya ketika saya translate, karena saya nggak bisa bahasa Arab bang ya. Saya translate itu juga nggak ada informasi menggunakan keyword tertentu untuk melakukan pencarian di Google, juga nggak ada. Jadi yang saya tangkap adalah adanya opini banyak terkait Arab Saudi, terutama terkait adanya perubahan banyak kebijakan di Arab Saudi yang mulai membuka diri terkait tadi yang sampai disampaikan, ada udah mulai konser, perempuan sudah mulai bisa nyetir gitu ya. Dan lain-lain, adanya kesempatan-kesempatan yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ditutup, sekarang udah mulai dibuka. Nah, beberapa kota di Arab Saudi juga sudah mulai kelihatan seperti kota lainnya di negara-negara lain gitu ya. Dan ini membuat sebagian kelompok khawatir gitu loh. Ada perubahan signifikan, ini dianggap negara tempat adanya pusat tujuan umat Islam sedunia gitu ya untuk pergi ke sana, ini sudah mulai berubah gitu ya. Nah, disampaikanlah dalam bentuk meme ini. Ada perempuan disebut ateis karena ini hanya semacam ungkapan kekhawatiran publik ya, aku rasa ya. Jadi dalil dasarnya dia ateis itu nggak ada. Apalagi media sosial mulai berkembang, itu membuka ruang informasi semakin luas.
Jadi ketika ada acara keluarga di sana itu bisa diposting, diambil gambarnya, diposting dan dikasih narasi-narasi. Dan beberapa informasi kita sering berseliweran kan, ini loh konser di Arab Saudi gitu ya. Ya. Nah ini loh yang terjadi di Arab Saudi. Nah itu dulu kita nggak mendapatkan informasi itu karena media sosial nggak meng-capture itu ya. itu. Nah, sekarang udah terbuka. Nah informasi yang lancar ini yang membuat opini seperti ini lahir gitu, keluar. Ya. Jadi orang kayak kembali mengambil kesimpulan sendiri ya. Ya. Dan gambarnya ini memang wajahnya wajah ini ya, wajah Timur Tengah gitu kan. wajah Timur Tengah, walaupun nggak tahu nih apakah di Saudi atau di Nggak tahu. di mana gitu ya. Tak bisa jadi AI dan lain-lain gitu ya. Dan yang diposting oleh Cahaya Nusantara, nggak tahu nih Nusantaranya double S-nya 2, N-nya 2, A-nya 2 juga. Nusantara gitu ya. Dan caption yang ditulis di sini sebenarnya itu juga nggak nyambung. Ini ada Suliana ya. Itu nggak nyambung juga dengan di sini. Dengan tampilan yang Ya digambarnya. screenshotnya dengan narasinya ini nggak nyambung. Jadi captionnya Nggak nyambung. Yang caption di sini itu cerita soal pencari kebenaran, soal filosofis lah, soal ketuhanan dan lain-lain, menjelaskan soal ateis gitu ya. Jadi memang ateis itu kalau menurut informasi Kamus Bahasa Indonesia yaitu orang yang tidak percaya pada adanya Tuhan atau entitas ilahi. Ateis itu dari bahasa Yunani ya, atheos yang artinya tidak dan artinya tidak, theos artinya Tuhan. Jadi serius sekali ya tuduhannya. Iya. Jadi nggak ada Ka'bah loh, nggak ada Tuhan berarti ya. Padahal di undang-undang Arab Saudi itu kan mereka adalah negara Islam gitu. Makanya di wilayah haram itu Mekah Madinah itu kan nggak boleh selain Islam, non Islam nggak boleh ke sana gitu. Oke. Informasi bahwa 2025 Arab Saudi akan menjadi negara ateis langsung kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena kalau sampai jadi ateis 2025 Bang Asnil belum haji, ya kan? Iyalah, banyak kan? ya. Masa kita haji di Pondok Gede sih ada sih ya. Udah gede ada. Bang, asrama ada di Bang, Pondok Gede. Di Blok M ini juga ada Bang di atas Bang. Oh ada ya. Nah, satu lagi nih terkait dengan PPN 12%. Saya baru dapat informasi yang baru aja nih, update nih kita nih. Bahwa mana tadi beritanya ya? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% tetap akan berlaku bulan Januari 2025. Nah, ya, jadi sebaiknya sosialisasi nih. Nah, tapi ada syaratnya. Kebijakan ini berlaku dengan mengecualikan beberapa kelompok demi menjaga daya beli, yaitu kelompok masyarakat miskin, untuk kesehatan dan juga pendidikan. Jadi apakah harga obat akan naik? Itu kesehatan kan? Apakah uang kuliah akan naik? Itu kan pendidikan. Nah, ini harus diperjelas lagi nanti. Ada jaring pengaman juga, subsidi segala macam yang kita sampai atau enggak ke orangnya. Dan ini disampaikan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Parjiono. Oke. Berarti untuk kelas bawah ya. Kelas-kelas menengah gimana? Nah, itu turun bawah dong. Kasihan nih kelas menengah bisa turun kelas. Dia nggak dapat bansos, dia nggak dapat keringanan, dia nggak dapat PKH, tapi hidupnya juga lebih berat. Mungkin dia gajinya di atas UMP, tapi misalkan gajinya 6 juta, 7 juta. Kelas menengah itu yang banyak korbannya sekarang. Iya. Aduh. Oke. Berat. Tetap semangat ya. Semangat. Kita tapi serahkan. Nunggu itu tadi petani udah. Ya. Apalagi tadi udah? Petani udah, nelayan udah, buruh udah, guru udah. Jurnalis siapa no? Jaksa juga udah kemarin. Oh, jaksa udah. Jaksa udah kan di DPR kemarin kan. Hakim juga udah. Jurnalis kapan, Bang? Jurnalis, tinggal nunggu jurnalis ya. Mungkin kita bisa minta bisikan. Kameramen aman, Bang. Tenang. Nah, kita tunggu ya, Pak
Prabowo ya. Ya. Semoga Bang Dasko. Ya. Ya. Mayor Teddy. Ya. Dengar-dengar lah kita ini. Ya, Pak Sugiono, Bu Menkyu. Tolonglah APBN-nya digeser-geser dikit. Oke. Sip. Bang Asnil, thank you. Terima kasih Bang Gaib. Sampai Semoga ketemu lagi minggu depan. apa yang kita bahas ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan maupun yang menonton kita di YouTube. Amin. Kita tetap serius untuk membenahi informasi yang salah, yang bohong, dan informasi hoax yang bertebaran di sekeliling kita. Karena harapan kita informasi itu harus sehat dan Anda mendapatkan informasi yang benar dan bermutu untuk kesehatan mental kita juga. Jadi terus dukung kita di program Viral Tapi Hoax, viralkan yang fakta dan bantah yang hoax. Saya Gaib Morto Sigit, sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. Viral